Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul ya di aula untuk melaksanakan program ya, ujian UTS genap ya. Kita berdoa semoga ya kegiatan semua ini berjalan lancar ya, dan semuanya bisa belajar dengan kondusif ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan mengedepankan kejujuran. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait perkataan Imam Malik ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya, tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang menjadi baik generasi awalnya. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan kepada kita, jika kita ingin peradaban kita baik, menang, sukses, harus mengembalikan semuanya kepada generasi awal. Siapa mereka? Salafus soleh. Jika kita ingin baik dari perkataan, perbuatan, adab, ya, bahkan kemenangan, itu bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti generasi awal kita. Siapa mereka? Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah mendahului, orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansor, dari orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, waradu'an, dan mereka pun meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wazalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kita ini hanya berbeda zaman. Ya. Tetapi pelakunya sama, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya sama, metodenya sama. Ya, apa itu? Metode para salafus soleh. Ya, jika kita ingin baik, maka contohlah generasi terdahulu. Ya, bukan orang yang hidup di zaman ini. Orang yang hidup di zaman ini, ya, selama dia masih hidup, dia masih bisa berkemungkinan salah. Tetapi kalau kita mencontoh umat terdahulu, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya, merujuk kepada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau baik peradaban kita, kalau mau kita baik perkataan kita, mau baik perbuatan kita, siapa yang kita teladani? Orang-orang yang telah mendahului kita. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, kita butuh yang namanya teladan. Kita butuh yang namanya yang diikuti. Tetapi kita harus tahu siapa yang paling utama untuk diikuti. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Jika kita ingin menteladani, teladanilah orang yang telah meninggal, yang telah terbukti amalan dan perbuatan mereka. Dan kita tidak akan menjadi umat yang baik, umat yang sukses, kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilalui oleh para salafus soleh terdahulu. Bagaimana salafus soleh terdahulu di dalam beragama, ikuti dia. Ya, bagaimana mereka dalam hal akidah, bagaimana mereka dalam ibadah, bagaimana mereka dalam akhlak. Jangan antum mengikuti orang di zaman sekarang. Orang di zaman sekarang selama dia masih hidup, masih bisa punya kesalahan. Masih bisa berbuat perkataan yang perbuatan perkataannya bisa jadi menyelisihi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang mau kita ikuti? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya. Sehingga tidak ada kata-kata itu kan zaman dahulu, tidak ada. Justru kita kalau mau sukses, kita jejaki, kita ikuti generasi awal kita. Sebagaimana perkataan Imam Malik tadi, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah ya, baik umat terakhir ini kecuali dengan mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh generasi awalnya. Ya, jadi teladan kita yang harus kita lihat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ikuti mereka. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dalam adab dan yang lain sebagainya. Ya.
termasuk adalah dalam kondisi kita apa? Thalabul ilmi, belajar, menuntut ilmu. Ya, bagaimana kalau kita mau mengikuti kesuksesan? Bagaimana kita sukses dalam belajar? Bagaimana kita sukses di dalam memahami agama? Ikuti generasi sebelumnya. Ikuti generasi awalnya, bagaimana mereka belajar, bagaimana kesungguhan mereka di dalam belajar, bagaimana niat mereka dalam belajar, bagaimana mereka menempuh yang namanya belajar. Apakah mereka belajar untuk dunia? La. Apakah mereka belajar malas-malasan? Tidak. Apakah mereka belajar untuk mendapatkan sesuatu yang kecil? Tidak. Ya, mereka belajar dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar dengan kesungguhan, menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk belajar. Ya. Maka kalau kita mau sukses sebagaimana mereka sukses, ikuti jalan mereka. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala 2 tahun tidak tidur. Ya. Dalam keadaan berbaring, ya. Beliau tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan mutolaah. Ya. Makanya tidak heran umur 45 tahun kitab karyanya sangat banyak. Ya. 45 tahun udah melahirkan kitab yang sangat banyak. Karena apa? Karena usaha yang di luar nalar, gitu ya. Makanya seminimal-minimalnya kita masih semangat belajar, itu sudah merupakan apa? Potensi kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi ketika kita bermalas-malasan, ketika kita meninggalkan kesungguhan, ketika kita mulai memalingkan tujuan belajar kita kepada duniawi, itu awal daripada kekalahan seorang thalibul ilm. Thalibul ilm ketika dia belajar ada hal yang mengganggu di luar pondok, katakanlah. Di luar belajar dia, itu awal di mana dia mendapatkan kerugian. Itu awal di mana dia mendapatkan apa? Kehancuran. Ketika sudah memalingkan tujuan belajarnya kepada duniawi. Ataupun yang lainnya. Ataupun yang di luar pondok dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya. Para thalib yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Para salafus soleh jujur. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Maka saya harap ketika antum semuanya ujian, ya kedepankan kejujuran. Ya, kedepankan kejujuran. Tidak akan berhasil kecuali dengan apa? Dengan senantiasa berjujur. Ya, melaksanakan ya perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah tidak jujur, itu awal kehancuran daripada apa? Seorang thalibul ilm.